Mungkin dibahas di bab nomor 11 ini adalah poin G-nya, tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya. Ini juga termasuk adab yang harus dijaga. Beranjak daripada hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'un fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'un fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'un fa in kana fil hijrati sawa'a." Maaf saya ulangi ya. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aqdamuhum silma, wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani wa la yaq'udu fi baiti ala takrimatihi illa bi idni. Kata Nabi SAW, yang berhak menjadi imam atas satu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, walaupun lebih mudah. Ya, karena kita biasa di Indonesia itu berpikir ya, yang lebih tua. Padahal sebenarnya bukan. Yang paling bagus bacaannya, kata Nabi SAW. Jika bacaan dua orang yang jadi kandidat imam sama-sama bagus, maka yang berhak adalah yang paling mengetahui sunnah. Gabungan antara bacaan bagus sama sunnah, pemahaman sunnah Nabi SAW. Jika sama-sama juga levelnya, hafalannya dan bacaannya sama-sama bagus, dan juga sama-sama faham sunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah. Jika dalam hijrah juga sama, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, jangan pula dia duduk dalam rumah orang tersebut dengan menempati tempat khususnya, kecuali setelah mendapat izin darinya. Jadi hadits ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita yang luar biasa. Yang pertama, syarat jadi imam. Jadi ada 4 tingkatan di sini. Yang paling layak, nomor 1 adalah paling bagus bacaannya. Tapi kalau ada pesaingnya, ada kandidat lain sama bacaannya, maka dilihat yang kedua orang yang paling paham sunnah dari keduanya. Kalau sama juga dilihat orang yang pertama hijrah, berubah menjadi orang baik. Ya. Kemudian kalau sama juga baru dilihat orang yang pertama masuk Islam. Ini pelajaran pertama dari hadis. Jadi urutan untuk menjadi imam. Jadi nggak boleh orang karena lebih tua atau suaranya tidak bagus memaksakan diri jadi imam. Ini kita melanggar sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua, bahwasanya ada larangan dari Nabi SAW tidak boleh menjadi imam di tempat yang di situ ada imam atau ada kekuasaan seseorang. Di rumahnya kah, di masjidnya kah, kita nggak boleh nyelonong-nyelonong langsung jadi imam. Sementara memang di situ ada tuan rumahnya atau ada imamnya gitu ya. Dan pelajaran yang ketiga, tidak boleh seseorang itu menempati tempat ya di rumah seseorang, tempat khusus kecuali dengan izinnya. Makanya kalau Anda masuk bertamu di rumah orang, ada baiknya Anda menanyakan, saya duduk di mana? Saya kadang-kadang kalau datang ke rumah orang, saya duduk di mana Pak? Misalnya saya bilang gitu. Baru ditunjuk di sini Ustaz. Nah, baru saya duduk di situ. Karena kita kalau duduk di satu tempat tanpa izin, bisa saja yang kita duduki kursi yang biasa dia jamu tamu, gitu kan? Mungkin akan membuat hatinya sedih atau merasa terganggu dengan kita duduk di kursi yang biasa dia duduk. Nah, ini termasuk adab-adabnya. Dalam redaksi Imam Muslim, wala ta'ummanna ar-rajula fi ahlihi wala fi sultani. Janganlah kamu menjadi imam bagi seseorang di keluarga orang tersebut, dan jangan pula kamu menjadi imam baginya di dalam wilayah kekuasaannya. Ya, boleh kita menjadi imam terhadap orang yang tuan rumah, atau misalnya dia imam di masjid atau di musola itu, tiba-tiba kita gantikan. Kecuali Anda dipersilahkan, itu berbeda. Dan dalam redaksi Abu Daud berbunyi wala yu'ammur rajulu fi baiti wala fi sultani. Janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain, dan jangan pula seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Dan dari riwayat-riwayat ini kita ambil pelajaran, berarti yang berhak jadi imam adalah pemilik rumah, ya, pemilik masjid misalnya gitu ya. Kecuali memang dia tidak pantas untuk jadi imam. Misalnya dia bilang, biasa orang tahu diri ya, orang mengatakan silakan siapa si fulan jadi imam saja. Ya itu silakan. Ya. Al-Khattabi, seorang ulama rahimahullah, menyebutkan dalam kitab Ma'alimus Sunan, dia mengatakan makna sabda Nabi SAW, wala yu'ammur rajulu fi baitihi, dan janganlah seseorang menjadi imam di rumah orang lain, adalah tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumahnya apabila dia bisa membaca dan mempunyai ilmu yang memungkinkan untuk mendirikan atau memimpin salat. Adapun sabda Nabi SAW, wala fi sultanihi, dan jangan juga menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain, maksudnya adalah menjadi imam di wilayah yang bukan kekuasaannya, atau menjadi imam di sebuah masjid milik suatu kaum atau milik satu suku lainnya. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba masuk musola masjid langsung jadi imam, ya. Kita nyelonong seperti itulah, ya. An-Nawawi rahimahullah berkata, makna hadis tersebut adalah seseorang yang disebutkan oleh ulama-ulama kami itu madzhab Syafi'i
dan ulama-ulama lainnya bahwasanya tuan rumah, pemilik majelis dan imam masjid lebih berhak menjadi imam di wilayahnya masing-masing daripada orang lain, walaupun orang lain itu lebih pintar, lebih wara. Wara itu lebih menjaga kesucian hubungan sama Allah dan lebih mulia darinya. Pemilik suatu tempat itu lebih berhak, jika dia mau, dia bisa maju menjadi imam, sedangkan jika dia tidak mau, maka bisa memilih atau menunjuk orang lain yang dikehendakinya untuk menjadi imam. Walaupun di antara jemaah ada yang lebih utama dari yang dipilihnya, karena tempat itu adalah kekuasaannya, sehingga dia berhak berbuat apa saja. Ulama-ulama kami itu madhab Syafi'i berkata, jika penguasa atau wakilnya hadir di masjid, maka dia harus lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada tuan rumah, imam masjid, atau selain keduanya, sebab kekuasaan penguasa bersifat umum dan lebih luas. Mereka juga berkata disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengizinkan siapa saja yang lebih utama daripadanya untuk menjadi imam. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dalam mazhab Syafi'i disepakati ya bahwasanya kalau ada penguasa datang, presiden, gubernur, wali kota, dipersilakan jadi imam. Kalau dia merasa dirinya tidak pantas atau dia persilakan, yang lain silakan karena dianggap dia pemimpin wilayah tersebut. Kalau kita ngerucut, misalnya kita datang, kita bukan pemimpin negara, bukan pemimpin wilayah, datang ke satu tempat di rumah atau di masjid, lalu kita temukan sana ada imam atau ada tuan rumah, maka mereka lebih pantas jadi imam kecuali kita dipersilahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam madhab Imam Ahmad tentunya dalam kitab Al-Kafinya, jika berkata, jika tuan rumah mengizinkan seseorang, maka status orang itu menjadi sama seperti tuan rumah. Apabila penguasa dan tuan rumah berkumpul, maka penguasa lebih utama untuk didahulukan karena kekuasaannya mencakup rumah dan pemiliknya. Jika penguasa dan para menterinya berkumpul, maka penguasa lebih utama untuk didahulukan dikarenakan kekuasaannya yang lebih umum. Apabila seorang budak dan majikan berkumpul di rumah budak, maka majikannya lebih utama untuk didahulukan karena dia budak, maksudnya dia atau budak dalam kurung dan rumahnya adalah milik majikannya tersebut. Apabila penyewa dan orang yang menyewakan sesuatu kepadanya berkumpul di satu rumah, maka orang yang memberikan sewa lebih utama untuk didahulukan sebab dia lebih berhak atas manfaat rumah tersebut. Dan imam tetap masjid. Ya, imam tetap masjid atau dalam kurung sholat rawatib kedudukannya sama dengan pemilik rumah. Tidak boleh bagi seseorang menjadi imam di masjid atau di rumahnya tanpa seizinnya. Ya, saya rasa ini poin-poin sudah jelas ya, bukan sesuatu yang perlu kita titik beratkan banyak tambahan penjelasan gitu ya. Dan insya Allah kita akan tutup dengan paragraf terakhir di sini baru kita buka pertanyaan. Ya.